Kan pas itu pas corona jadi nggak boleh main sama teman-teman. Nah terus daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, terus saya beli 2 pasang kalkun. Ya. Dan ternyata sekarang jadi banyak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu peternak kalkun yang berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Serandaan. Di sini, di kesempatan video kali ini, saya akan mereview kandangnya milik Mbak Neda. Nah, di sini Mbak Neda memelihara kalkun dengan jumlah betina 15 betina dan jantannya 5 dengan pemeliharaan model alami konvensional. Nah, di sini teman-teman ada yang mungkin berbeda pada kesempatan kali ini, pada video kali ini dari kandang yang saya review. Itu Mbak Neda itu baru usia 15 tahun dan baru duduk di bangku 3 SMP. Nah, di sini nanti kita sama-sama melihat, bincang-bincang dengan Mbak Neda, kenapa kok dengan usia yang masih kesibukan bermain, namun Mbak Neda itu memelihara kalkun dengan begitu jumlah yang mungkin saya bilang cukup banyak sih untuk 14 betina dan 5 jantan, berarti estimasinya 20 ekor ya Mbak yang dipelihara. Belum anak-anaknya yang itu sudah sebagian terjual ya Mbak ya? Sudah. Sebagiannya juga terjual. Nah, saya kedatangan kali ini adalah mengambil jantan untuk arah konsumsi, untuk arah restoran. Nah, nanti langsung saya berbincang-bincang saja sama Mbak Neda, putra Bapak Sarjiman. Selamat pagi Mbak Neda. Selamat pagi. Ya Mbak Neda, ini masih usia 15 tahun dan baru duduk di bangku kelas 3 SMP. Ya. Oh, iya. Mbak, boleh sedikit nanti berbincang-bincang, saya tanya agar menjadi motivasi teman-teman ayam hias Kulon Progo, subscriber ayam hias Kulon Progo, dan bisa menjadikan contoh edukasi bagi teman-teman yang sudah memiliki putra atau anak yang mungkin sudah dibilang bisa sedikit belajar berwirausaha. Nah, di sini Mbak Neda mau tanya dulu, awalnya itu memelihara kalkun itu sejak kapan sih Mbak? Sejak kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dulu bibitnya dari mana Mbak? Itu pas itu dari pasar. Oh, beli dari pasar? Ya. Berapa ekor dulu Mbak? Dulu 2 ekor. Selama Mbak Neda itu beli, dulu langsung hidup beranak pinak segini atau memang ada kendala, ada yang mati atau sakit apa gimana? Dulu pernah ada yang anak-anak itu pada mati. Kenapa Mbak? Dengan usia yang mungkin Mbak Neda itu seharusnya bermain dengan teman-teman, harus banyak, mungkin harus belajar, kok ingin memelihara kalkun itu apa yang menjadi kesan ingin untuk memelihara kalkun? Kan pas itu pas corona jadi nggak boleh main sama teman-teman. Nah terus daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, terus saya beli 2 pasang kalkun untuk dipelihara. Ya. Dan ternyata sekarang jadi banyak. Ini yang memelihara itu dibantu orang tua apa Mbaknya sendiri yang merawatnya, dari untuk kasih pakan, menetasan untuk anak-anaknya? Kalau dulu dirawat sendiri, tapi kan sekarang banyak, jadi sekarang dibantu orang tua sedikit-sedikit. Untuk membantunya dalam wujud apa Pak? Biasanya
Cari enceng gondok. Oh, berarti orang tua cuma cari enceng gondok Ya. dan mbaknya nanti yang merangsum dan memberikannya. Ya, Oh, iya. Oke mbak, terus selama berternak ada kendala enggak mbak? ya ada kalau pas musim kemarau itu kadang ada yang sakit itu. Berarti selama 3 tahun kendalanya untuk itu paling besar itu sakit. Ya, Terjadinya sakit itu hanya satu apa langsung banyak mbak? kalau pas awalan dulu langsung banyak, terus habis itu nggak cuma satu doang aja. Terus itu tersisa apa beli lagi? Ini sisanya belum Sisanya pernah gitu? beli lagi. Oh, belum pernah beli lagi dari 2 ekor yang beli di Ya, pasar. Oh, iya, mbak. Terus mbak, ada masalah penjualan kesulitan Ya, kadang ada kendalanya. penjualan? Ya, Soal apa mbak? Harga, pasaran harga atau nanti siapa yang ngambil atau gimana? ya nggak ada yang beli. Oh, nggak ada yang beli. Sebenarnya belum ketemu. Ya, Setelah ketemu saya nanti insya Allah kedepannya, karena Mbak Neda itu sepertinya saya pandang itu rajin, pasti saya bantu mbak. Nanti selama penjualan nomor saya disimpan dan nanti akan saya bantu penjualannya untuk anakan dan induan yang mungkin akhir ataupun nanti yang memang ekspektasi pembesarannya untuk arah pedaging akan saya bantu. Jadi mbak, untuk makanya dari itu mbaknya tetap semangat ya pelihara kalkun, karena kalkun itu prospeknya pasti panjang, karena memang sekarang itu kuliner kalkun itu banyak banget mbak yang ingin membuka usaha kuliner kalkun, namun semua itu masih terkendala pengadaan bahan baku. Jadi mbaknya tetap semangat. Untuk masalah perawatan ada sisi kesulitan mbak tentang kalkun? nggak ada kayaknya. Tidak ada. Ya, nggak ada. Untuk pakan mudah Pakan cuman bekatul sama enceng gondok dari itu. dulu itu. Ya, Oh ya. Berarti untuk masalah pengadaan pakan tidak ada yang sulit. ya. Pak, gimana untuk kesannya ketika memiliki putra dalam beternak itu rajin dan ternyata hasilnya juga menurut saya maksimal, dengan kapasitas segini itu kayak sepertinya maksimal, dan karena saya melihat ketika kemarin nimbang itu kalkunnya itu gemuk-gemuk. Ya alhamdulillah itu sudah berani mandiri untuk ternak gitu. Ya saya mendukung dari awal supaya nggak cuma main. Tapi ya harus di backup pak, Ya, karena ya. masih anak-anak ya, juga ada sisi mainnya dan sisi untuk kreatif dalam belajar wira swasta itu memang perlu bapak harus membacking di belakangnya. Ya. Untuk masalah kemarin apa betul dulu itu awalnya dari pasar? Ya dari pasar cuma 2 ekor kecil-kecil karena cuma itu untuk kesibukan pas corona. Untuk bapak sendiri kerjanya Ya saya serabutan. Cuma, serabutan, ya. anaknya sudah belajar mandiri. Perlu dicontoh teman-teman, ini ibaratnya ada pepatah Jawa itu mengatakan anak polah wong tua kepradah pak. Ya. Bapak kepradah itu artinya kalau nggak salah anaknya punya keinginan, orang tua mengupayakan dan membantu. Betul apa tidak pak? Betul. Jadi anak polah, orang tua kepradah, itu artinya ketika anak itu memiliki keinginan yang positif, keinginan untuk mungkin kreatif, sebagai orang tua biasanya juga mendukung dan mengupayakan apa yang menjadi keinginan anak. Betul pak? Betul. Pak, dari sisi putrine jenengan iki pinten to pak? Kali Sing Dua. setunggal umur pinten? sing tunggal 20-an. 20 tahun. 20-an Berarti tahun. ini adik ragil. Adik. Oh, iya. Ada sisi pak, perbedaannya soal beternak antara yang kakaknya dan adiknya ini. Kalau kakaknya itu nggak suka ternak, soalnya dia sukanya itu ikut orang gitu. Kalau ini Kalau ini mandiri ternak. udah kelihatan pak. Sudah. Oh, ya. Biasanya itu pak ada hubungannya dengan neton. Netonnya apa pak? Kelingan boten. Pas gempa lahir tuh gempa. 27 Mei 2006. 2006. Nggih, 27 Mei pas lahirnya putri ini ki. Nggih. Waduh mbak, jenengan insya Allah dadi tiang sing bakoh kuat tetek lahir batine mijing mbak. Kadosin jenengan ten peternakan tangannya dingin. Karena memang kadosin ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Mungkin perawatan, karena Nggih, perawatannya. tadi sempat melihat ada kisah
tetangga yang menitipkan untuk merawat ya Pak? Iya, iya. Pripun Pak niku ceritanya? Ceritanya karena main ke sini kok kalinya banyak lah, dia itu nggak Nggak pernah hidup, sering mati, itu titip, nanti kalau besar diambil. Oh ya, berarti dititipkan pada putrine jenengan. Nggih. Oh nggih, nggih. Nggih, ngoten Pak, mugi-mugi hal sing ngoten iki jenengan saged ndukung, mugi-mugi saged tambah nggih jajan mawon. Mboten sah nggih sing ibaratnya keinginan yang tinggi-tinggi, yang penting anak sudah belajar mandiri itu sudah jauh lebih baik. Sangat jarang sekali soalnya Pak. Ya demikian tadi teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Neda dan Bapak Sarjiman dari orang tua Mbak Neda. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa menjadikan motivasi ketika apa yang saya sebutkan tadi, yaitu kalau pepatah Jawa, peribahasa Jawa ada anak pola orang tua kepradah, yaitu sebuah nasihat ketika anak itu mempunyai keinginan yang bagus, keinginan yang positif, orang tua selalu mengupayakan dan selalu mendukungnya. Itu peribahasa Jawa yang memang sering dijadikan motivasi orang tua dalam melihat ketika anak itu memiliki keinginan, motivasinya orang tua atau yang dijadikan acuan orang tua dalam mendukung. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video kali ini, karena ini saya juga diburu untuk segera motong kalkun karena jam 2 harus selesai motong 8 ekor, dan ini di sini saya agenda ke sini adalah mengambil jantan yang memang dibilang afkir bukan ya Mbak, bukan ya, karena motong darah ya. Karena ingin Mbak Neda saya sarankan untuk mengganti darah, karena dulu sampai sekarang itu masih satu darah. Ini kemarin sudah saya tukar untuk yang warna royal, dan ini insya Allah sudah berbeda darah nanti ke depannya agar ternaknya semakin bagus. Dan semoga video pendek ini menjadikan motivasi teman-teman ketika teman-teman memiliki putra yang bisa dilatih atau dididik, edukasi memelihara kalkun dengan tujuan agar bertanggung jawab, agar kreatif atau agar mandiri. Dan itu memang sangat penting sekali teman-teman, ketika kita memiliki putra harus diajarkan hal semacam itu. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa video nanti selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.